menyembah raja-raja. Sekali peristiwa, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu
supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadaan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih,
Adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. 4 minggu dari hari Minggu biasa yang ke-15, 16, 17, dan 18. Bacaan-bacaan Ekaristi itu saling terkait. Pada waktu itu, ketika ada 2 orang calon frater yang berjalan kaki, waktu itu bacaan Ekaristi berbicara tentang Yesus yang mengutus 2 orang, mengutus muridnya berdua-dua pergi ke suatu tempat. Kemudian minggu yang lalu itu bacaan Ekaristi berbicara tentang sesudah mereka melakukan perjalanan, pewarnaan dan sebagainya, mereka kembali, mereka hendak berkumpul, saling menguatkan, saling meneguhkan, sharing dan sebagainya. Tetapi hal itu tidak terjadi dengan baik karena banyak orang mengikuti Yesus dan para murid melalui jalur darat, sehingga Yesus dan para murid tidak jadi menepi, tidak jadi menyepi, berdoa, berkumpul untuk sharing, saling meneguhkan, saling menguatkan. Karena belas kasih, Yesus mengatakan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itu bacaan minggu lalu. Bacaan hari ini supaya kita bisa bersama-sama mengerti dan memahami perikop-perikop ini, dan kemudian nanti hari Minggu depan. Hari Minggu ini orang-orang yang mengikuti Yesus tadi ternyata jumlahnya banyak sekali. Kalau tadi dalam bacaan ini di sana dikatakan 5.000 orang, itu pun laki-laki yang dihitung. Kalau seandainya katakanlah laki-laki itu adalah bapak, seorang bapak kepala keluarga, berarti dengan istrinya, anaknya juga ikut, katakanlah 2, berarti ada 4 dalam satu keluarga, dikalikan saja 5.000, berarti ada 20.000 orang di situ. Yesus mencobai Filipus. Filipus itu orang yang sebelum menjadi pengikut Yesus, orang yang berkecukupan, relasinya banyak. Dia hanya punya 200 dinar. Tidak mungkin ini 200 dinar. Kalau dirupiahkan, 200 dinar dengan rupiah sekarang kurang lebih 1 dinar itu 49 atau 50 ribu. Berarti kalau 200 dinar berarti kurang lebih 10 juta. Kalau 10 juta dibagi 5.000 orang saja, itu satu orang dapat 2.000. 2.000 mana nopo? Begitu. Anak-anak aja kalau sekolah kayak rongewis. Minimal 5.000. Sehingga membutuhkan kurang lebih 40-an juta lagi lah untuk mencukupi makan kurang lebih 5.000 orang. Kita hitung saja 5.000 orang seperti yang dalam bacaan ini. Sangat tidak mungkin, meskipun Yesus sudah tahu apa yang harus diperbuat. Bisa saja juga Filipus itu menghubungi teman-temannya. Dia orang terkenal, orang hebat, dia bisa telepon temannya, saya butuh bantuan, ini saya kekurangan uang, ini ada orang yang harus diberi makan, katakan. Untuk menyiapkan 5.000 bungkus nasi bungkus itu bagi Filipus itu kecil. Karena Filipus itu orang yang secara finansial cukup, sebelum dia mengikuti Yesus dia memang sudah cukup. Relasinya banyak, kenalan-kenalannya banyak. Sangat mudah bagi dia untuk nelpon, katakanlah dengan bahasa sekarang, menghubungi orang-orang yang bisa membantu dia. Tetapi Filipus tidak melakukan itu. Kita diajak untuk
Katakanlah kita berada di antara 5.000 orang yang ada di sana. Supaya kita bisa mengambil makna apa pesan bacaan hari ini. Lalu datanglah seorang anak kecil. Pertanyaan, siapa anak kecil ini? Anak kecil ini kemungkinan adalah utusan dari seorang ibu yang pada waktu itu para murid nginep tinggal di rumahnya. Itu di sana ada Yesus dan para muridnya. Ini antarlah ke sana supaya mereka masih ingat. Oh iya, saya dulu pernah tinggal di rumah. Nah, anak kecil ini menjadi perantara ibunya untuk mengingatkan para murid. Sebenarnya dulu pernah tinggal tempat itu kan, minggu lalu, membawa 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin itu bekal anak kecil itu, terlalu banyak untuk dia. Sehingga para penafsir kitab suci mengatakan itu adalah anak dari utusan seorang ibu, seorang keluarga, sebuah keluarga yang pada waktu itu para murid pernah tinggal untuk mengingatkan kembali. Kalau pada masa sekarang, katakanlah ada beberapa romo yang sudah pernah tugas di sini, kemudian ke sini, lalu romo masih ingat dengan saya. Makanan tadi untuk membantu para murid mengingatkan, oh rumahnya bapak ini dulu saya pernah tinggal, dan diterima baik. 5 roti dan 2 ikan. Kita ke minggu depan. Minggu depan itu berbicara tentang roti hidup. Orang melihat bacaan hari ini sebagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Sampai pada tahap ini. Tidak. Bacaan Ekaristi pada hari ini mau mengajak kita untuk sampai pada tujuan akhir dari Yesus mengadakan mujizat itu. Maksud dari Yesus memberi makan 5.000 orang adalah tentang roti itu. Makanya bacaan minggu depan di sana dikatakan, datanglah padaku kalian semua yang letih, lesu dan berat, kalian yang haus, kalian yang lapar. Datanglah padaku dan kalian tidak akan haus, tidak akan lapar. Berbicara tentang roti hidup yang akan membawa orang sampai pada kehidupan kekal. Benar bahwa kita tidak makan sekarang kita bisa mati. Orang kita diajak untuk memfokuskan diri pada 2 hal. Yang pertama, hal yang duniawi, kita diajak untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kita diingatkan, jangan lupa, hidup kita itu sebentar. Kita butuh makanan untuk rohani kita. Yaitu bacaan minggu depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengadakan mujizat penggadaan roti. Kita diajak untuk masuk ke sana dalam Injil Yohanes. Kita bisa menjadi para murid, kita bisa menjadi orang-orang yang kelompok 5.000 orang. Ketika dalam situasi seperti dalam bacaan ini, ada orang yang menafsirkan demikian. Seorang anak kecil itu datang, aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tentulah tidak akan cukup. Lalu tergeraklah hati orang-orang. Orang-orang yang mengikuti Yesus pastilah membawa bekal. Antara bekal makanan atau bekal duit. Anak kecil saja mau menyumbangkan. Gitu. Masa aku yang lebih dewasa tidak berani. Anak kecil saja mencontohkan kepada kita pada pagi hari ini, mengorbankan waktu bermain mereka, latihan kur. Saya dengar kurang lebih berapa sebulan ya, latihan kur. Anak kecil menginspirasi kita. Apa yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti itu? Dalam bacaan kedua di sana dikatakan kita satu tubuh, satu iman, satu pembaptisan, satu Bapa. Ketika kita bekerja, ketika tangan kita bekerja, tidak mungkin kita akan meninggalkan kaki kita di rumah. Kita akan bawa kaki kita. Ketika kaki kita berjalan, apa butuh tangan? Apakah tangan kita kemudian kita tinggal di rumah? Tidak, pasti kita bawa. Ketika bagian tubuh kita berbicara tentang tubuh mistik, bukan dalam arti tubuh secara fisik.
satu iman, satu pembaptisan, satu Bapa. Ketika saudara dan saudari kita membutuhkan yang namanya uluran tangan kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita masuk ke dalam kelompok yang 5.000, sedang ada sebuah persoalan, ini harus butuh makan, sedangkan para murid itu hanya punya 200 dinar. Ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah kemudian kita akan diam saja? Bisa. Apakah kita kemudian, bukan saya tak keluarkan lah. Ada penafsir yang mengatakan, kenapa orang-orang tidak kemudian langsung mengeluarkan bekal mereka? Karena takut seperti di orang gowo, orang cukup. Wis tak tahan di sewel. Mosok kan mangan dhewe gak enak, sing lain jujur orang gowo. Jadi ditahan lah. Oh nanti kalau saya keluarkan dulu, nanti dibilang sok-sokan, mentang-mentang duit. Kemudian mencoba untuk menampilkan diri. Sehingga 5.000 kelompok 5.000 orang itu berbeda-beda karakternya. Kita bisa masuk kemana? Kita menjadi orang yang tunggulah. Nanti kalau yang lain mengeluarkan makanannya, saya akan keluarkan makanan saya. Kalau yang lain mengeluarkan hanya setengah dari makanannya, saya tak keluarkan setengah. Yang setengahnya nanti itu bekal pulang. Ada yang kemudian dikeluarkan semuanya. Ada penafsir yang mau mengartikan itu. Tetapi dalam bacaan Injil di sana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahwa peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu benar terjadi. Yesus memberi makan. Mau mengajak kita, mengingatkan kita di awal tadi, pengantar saya mengatakan, kita pasti punya ketakutan, punya kegelisahan dan sebagainya. Menurut kita sesuatu itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Ketika Tuhan sudah berkehendak. Lalu yang diminta dari diri kita apa? Kita diajak untuk berserah. Berserah pada Tuhan. Lalu yang kedua kita diajak memiliki keyakinan akan diri kita. Bahwa kita bisa dan mampu untuk melewati setiap tantangan, persoalan, pergumulan hidup kita. Mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Soal apa yang akan kita makan besok, bagaimana biaya anak sekolah, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selain kita berserah, kita juga diajak berusaha. Tetapi diingatkan kembali minggu depan, jangan hanya sekedar mencari harta dunia, kebutuhan dunia, tetapi juga cari yang namanya roh hidup. Menyambut Tuhan, mendengarkan sabda, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, juga pada hari ini kita merayakan hari kakek nenek lansia sedunia yang keempat. Di tempat kita memang tidak ada perayaan khusus pada hari ini. Paus Fransiskus mengajak kita dengan tema jangan membuang aku di masa tua. Biasanya mereka yang sudah lanjut usia, tapi saya yakin tidak terjadi di stasiun Margo. Anak-anaknya menganggap orang tua itu menyusahkan. Yang sudah sepuh, sudah lanjut usia itu kan tidak produktif lagi, tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi yang sudah terbaring di tempat itu. Nyusahkan baik kapan maka tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu di stasiun Margo. Tapi saya yakin dan percaya tidak. Mungkin di tempat lain. Maka Paus Fransiskus mengajak kita jangan membuang aku di masa tuaku. Karena memang ada kecenderungan di berbagai tempat para orang tua ini dibuang, disingkirkan. Kita diajak untuk jangan dibuang mereka, jangan singkirkan mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada hari ini? Yang punya orang tua yang memungkinkan untuk pulang, mbak mungkin sudah sepuh, kunjungilah. Mungkin dia sedang rindu dengan anaknya, dengan cucunya.
Kalau tidak punya dan jauh, mungkin ada di lingkungan kita yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Karena kalau kita datang ke tempat mereka nggak entuk apa-apa deh, mungkin bahkan kita harus membawa kresek untuk kita berikan kepada mereka. Secara manusiawi tidak ada untungnya untuk kita. Oh, pun tidak ada orang habis-habisan waktu. Orang bawa apa-apa ya rapenan. Tetapi mereka dikunjungi pun mereka sudah senang dan bahagia. Oh, ternyata aku itu masih satu tubuh dengan umat setasi Margo. Masih satu tubuh dengan lingkungan saya. Masih satu tubuh dengan orang-orang Katolik. Itu yang hal yang bisa kita lakukan. Pun kalau orang tua kita jauh, bahwa kita jauh, seperti yang saya sampaikan tadi sebelum doa pembukaan, kita doakan mereka. Doakan mereka bahagia di masa tua mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari dengan terang sabda Tuhan pada hari ini kita menjadi pribadi yang rela dan mau berbagi dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sembari kita mencari, memenuhi kebutuhan hidup kita, mari kita juga mencari yang namanya roti hidup untuk bekal kita, perjalanan hidup kita yang tidak akan pernah selesai. Dan mari dengan pesan Paus Fransiskus pada hari kakek nenek lansia sedunia yang keempat ini, mari kita peduli, kita memberi hati kepada mereka. Hal konkret yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi mereka. Pun kalau kita tidak bisa membawa apa-apa ke tempat mereka, tidak apa-apa. Mungkin yang mereka butuhkan bukan lukisan, bukan plastik yang isinya entah makanan atau apa. Mungkin yang mereka butuhkan bukan hanya itu. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran, dianggap masih ada dan sebagainya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.